Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abtarhina mabadu. Baik sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, di Indonesia bahkan mancanegara, pada kesempatan siang hari ini insya Allah kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah masih dalam kondisi dan keadaan yang sehat walafiat, ya, amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan keluarganya, serta insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabatku, kita akan mengupas. Tentunya kita akan membahas lagi tentang Gus Samsudin yang disatroni tempatnya, ya, tempatnya Gus Samsudin disatroni sama Nirmala dan Kumbang Sudrajat. Seperti apa ceritanya secara detail, ya saya akan membahas. Mungkin sahabat-sahabat sudah tahu ataupun belum tahu, ya kita sekarang akan membahas lagi. Dimana yang pernah saya bilang, Kumbang Sudrajat pasti akan datang. Kapan waktunya, jamnya tidak tahu juga, harinya tidak tahu juga. Tentunya udah saya bahas. Dan pada kesempatan hari ini seperti yang sudah saya ceritakan, karena kita tidak menduga dan tidak disangka-sangka kedatangannya, waktu Gus Samsudin masih melakukan pengobatan karena ada tamu yang datang banyak. Jadi Gus Samsudin tidak sempat menghadang pertama. Yang menyambut atau menghadang pertama Kang Pandawa Kang Badar, ya. Tapi alhamdulillah, ya, Kang Badar sama Kang Pandawa selamat, ya, selamat. Tapi si Kumbang Sudrajat sempat masuk, artinya bisa menguasai, ya, lokasi tempat Gus Samsudin. Dalam artian menguasai, bisa leluasa dia masuk, ya. Nah, seperti itu. Jadi ceritanya ya pokoknya kita lanjutlah, ya. Tak minum es dulu karena siang ini, ya. Siang minum enaknya Joshua, ya. Barusan pesan Joshua. Alhamdulillah. Nah, jadi Kang Badar sama Kang Pandawa ini sempat melakukan negosiasi, tanya jawab, mau datang ke sini tuh mau menemui siapa. Terus dibilang kalau saya ini loh Gus Samsudin, ya, bilang itu, tapi dia tidak percaya. Akhirnya karena negosiasi, ya, di situ tidak berhasil. Badar sama Pandawa akhirnya melakukan perlawanan. Karena Kumbang Sudrajat ini kalau tidak dilawan, ya tetap dia akan melawan. Dilawan pun ya pokoknya kita harus tetap melawan. Entah kalah ataupun menang, yang penting kita harus melakukan perlawanan. Ya, di situ. Tapi alhamdulillah juga, walaupun, ya, Kang Badar sama Pandawa ini tidak berhasil dalam mencegah, ya, dia itu masuk ke dalam padepokan, Kang Badar bisa selamat walaupun melakukan pertarungan, ya, melakukan perlawanan untuk mencegah Kumbang Sudrajat ini masuk sama Nirmala. Tapi ternyata Kang Badar sama Pandawa tadi ya roboh lah, katakan bisa dibilang kalah, ya, tapi belum sih sebenarnya kalah, karena mungkin emang apa ya, debrakan gobrakan atau gebrakannya itu Kumbang Sudrajat ini sangat kuat. Ya Kang Pandawa otomatis ya roboh juga. Nah kemudian di situ Kumbang Sudrajat bisa leluasa dia masuk, ya, sampai mengobrak-abrik tempatnya Gus Samsudin di kantornya atau di tempat penerima tamu kayaknya, ya, yang mendata-data KTP atau apa itu, ya, saya lihat di situ. Jadi sempat saya telepon juga, ada sahabat lah, ya, sahabat yang di situ saya telepon, tanya bahwa di situ emang Kumbang Sudrajat datang tidak disangka dan tidak diduga. Pas datangnya itu lagi
pas Gus Samsudin masih melakukan ya pengobatan. Nah, karena saking banyaknya tamu, Gus Samsudin tidak menghirau, cuek aja, tetap ya sholawatan, tetap pokoknya pengobatan lah. Nah di situ ya. Akhirnya setelah pengobatan mungkin beberapa menit kemudian selesai, ya terpaksa Gus Samsudin turun tangan. Nah disitulah akhirnya ada perdebatan sama Gus Samsudin. Tapi Kang Badar sama Kang Pandaha cuma bisanya melihat aja, terbengong. Ya karena sudah gurunya langsung yang turun, ya dia akhirnya ya cuma membentengi dari belakang. Katakanlah kalau terjadi hal-hal yang gak kita inginkan, mungkin mereka akan yang membantu. Tapi di situ ketika pertarungan Mbah Din sama si Nirmala, ya sempatlah sama-sama mengeluarkan kekuatan, mungkin kesaktian apa atau kekuatan apa, entah tenaga dalam atau tenaga apa, kita tidak tahu ya Allah alam. Nah di situ akhirnya Nirmala ini malah berhasil menerobos dan menarik salah satu santri, dan dibawalah santri itu, dia dijambak rambutnya. Namanya siapa tadi, Mas Yadi atau siapalah, saya lupa juga ya. Nah disitulah akhirnya ada ya, tapi Gus Samsudin masih artinya sempat membiarkan bukan karena apa, karena Gus Samsudin ini kan orangnya santai aja kelihatannya santai, tapi ya kita tahu sendiri kalau sudah sekali ngamuk ya bisa semua teratasi ya, seperti itu. Jadi ya namanya Mas Dhani ya, Mas Dhani ini sempat dibawa oleh si Nirmala ya. Jadi si Nirmala ini sempat masuk nerobos ya, mencekik lehernya Mas Dhani sambil dijambak rambutnya juga. Nah, akhirnya Mas Dhani ini bukan masalah kenapa nggak diselamatkan ya. Kenapa Gus Samsudin tidak menyelamatkan, santri-santri yang lain juga tidak menyelamatkan ya. Dibiarkan karena Gus Samsudin ini masih menangani tamu ya, tamu yang banyak. Akhirnya dia kembali melakukan pengobatan lagi, dan setelah pengobatan ini clear, semua selesai, Gus Samsudin akan melakukan pertemuan lagi, perlawanan, mungkin pertarungan. Karena di sini jelas-jelas Gus Samsudin membiarkan mereka karena mereka yang jelas pastinya ya meminta untuk Gus Samsudin yang datang ke sana. Ya, entah itu di gua atau di mana tempatnya beliau atau mereka ini bertempat tinggal. Nah, nanti kalau misalkan Gus Samsudin ini enggak membiarkan, malah nanti terjadi kalau seandainya di situ tadi mencegah Mas Dhani tadi, intinya kita melakukan perlawanan. Nah di situ takutnya ada terjadi tumpah darah di situ ya. Takutnya di situ Gus Samsudin tidak mau ada terjadi pertumpahan darah di padepokannya. Jadi dibiarkan dulu Mas Dhani itu dibawa oleh Kubang Sudrajat sama Nirmala. Tapi tetap Gus Samsudin beserta santri yang lain akan melakukan pengejaran atau perlawanan lagi, yaitu pencarian tidak tahu di mana, entah itu di goa atau di rumahnya Kubang Sudrajat. Nah, tapi kita tetap harus membantu dengan doa, apapun yang terjadi tetap kita harus membantu dan terus membantu ya. Nah di sini Gus Samsudin jelas tidak diam ya. Tidak mungkin diam membiarkan ya anak santrinya atau anak didiknya itu dibawa Kubang Sudrajat. Takutnya nanti terpengaruh kekuatan jahat ya yang dimiliki oleh Kubang Sudrajat disalurkan ke Mas Dhani. Insya Allah ini Mas Dhani selamat, tidak terjadi hal-hal yang gak kita inginkan ya. Tapi kenapa ini yang saya bingung sahabatku ya, waktu ini kan Mbah Kelunung juga ada di situ
Ya, kenapa pas kejadian itu Mbah Klunung tidak ada? Seharusnya waktu kejadian itu Mbah Klunung ada kan, bisalah, walaupun Gus Samsudin tidak ikut terjun. Yang terjun waktu pertama itu Mas Pandawa sama Mas Badar. Setidaknya Mbah Klunung itu ada di situ kan, bisa untuk membentengi dan tidak sempat atau tidak terjadi penyanderaan kepada Mas Dhani. Karena kasihan juga kalau Mas Dhani dibiarkan nantinya, ya. Jadi Mbah Klunung sebenarnya sudah ada di situ, mungkin pas nggak tahu atau gimana, atau bisa jadi Mbah Klunung itu pas pergi, ya. Mantap Joshua. Nah, jadi gini sahabatku, bukan maksud saya apa ya, saya selalu ngomong begini begitu dikira omdo terus ya, omdo terus, omong doang tok ya, omong doang terus gini gitu aja Mbah Jenggot ya. Bukan maksud saya itu ngomong-ngomong gini aja. Saya kan sudah bilang berkali-kali, saya mungkin tidak bisa hadir untuk saat ini, tapi saya akan hadir ya tetap, tapi tidak tahu tentu kapan waktunya, belum tentu kapan waktunya ya, tapi tetap saya hadir karena emang saya sekarang masih dalam kondisi ada kesibukan lain. Satu, yang kedua juga saya memberantas antek-anteknya Joko Bengek yang ada di sini. Emang beberapa hari ini saya tuh ya menggeluti memerangi antek-anteknya Joko Bengek dan Opapian, tapi tidak saya upload ya. Pas waktu itu juga kan emang saya tidak sempat ya, kemarin sebenarnya ada pertarungan sama mereka, tapi tidak sempat saya ngambil video ya, karena ributnya di tempat banyak orang ya. Bukan orang malah menolong saya, malah cuma melihat-lihat aja. Nah, mungkin dia takut ikut jadi saksi atau ikut kenapa-napa ya, malah cuma nonton aja. Akhirnya ya saya bukan lari, mereka lari karena ketakutan saking banyaknya orang, jadi tidak sempat saya video. Dan saya tanya ke mereka siapa yang tadi ngambil video, siapa yang ngambil sempat waktu kejadian itu, ternyata tidak ada ya, tidak ada yang ngambil video. Nah, ini disayangkan sebenarnya, pas kejadian itu saya nggak sempat ngambil video, ada orang yang ngambil video bisa saya minta. Ini sangat disayangkan sekali. Jadi dokumen saya kemarin waktu saya menangani ya berantem sama antek-anteknya Joko Bengek, dan mereka semua juga emang banyak orangnya. Kemarin cuma 6 orang sih, nggak terlalu banyak, 6 orang. Entah itu antek-anteknya Joko Bengek ataukah ini antek-anteknya Kumbang Sudrajat ya, karena mereka semua pakai masker, tiba-tiba saya disekap ya, ya. Akhirnya saya meronta untuk mencoba melepaskan diri, akhirnya terlepas ya. Kemudian saya serang, mereka melakukan penyerangan saya pakai tenaga dalam ya. Alhamdulillah saya selamat. Akhirnya saya melakukan perlawanan lagi ya, 1-2 orang akhirnya datang, dan semakin banyak orang malah melihat ya. Tidak sempat saya mengambil video, bahkan mereka nonton itu nggak ngambil video juga. Itu disayangkan sekali. Sebenarnya saya pengen waktu pas kejadian itu ada yang video ya gitu. Emang saya sudah wanti-wanti sih sebenarnya, takutnya saya ada yang membokong dari belakang. Ternyata benar, ketika saya turun dari sepeda ya, saya masuk ya di warung. Nah, di situ ada beberapa orang yang datang. Pertama 2 orang nyamperin saya. Nah, ketika saya nyantai di warung minum kopi dan lain-lain, keluar saya nyantai, nah, diajak ngobrol. Nggak taunya ada lagi, tahu-tahu nyekap saya. Nggak taunya yang nyekap tadi itu gerombolan, ada beberapa orang, ada 6 orang. Yang pertama 2 itu udah ada nyekap, kirain orang-orang biasa aja, kita diajak ngobrol tapi dia tetap tutupan masker. Ketika saya lagi ngobrol ada yang nyekap dari belakang, disekap ini. Kemudian saya meronta ya, berusaha untuk melepaskan, dan saya terlepas ya. Saya melakukan perlawanan. Ternyata yang 2 pertama tadi itu adalah kelompoknya mereka ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih diberikan kesehatan, bisa selamat, dan mereka 6 orang kabur ya. Ini waspada juga saya, jangan-jangan ini adalah komplotannya
Joko Bengek ataupun Opavian ya. Alhamdulillah. Jadi gini sahabat ya, kita lihat kondisi sekarang memang Gus Samsudin banyak sekali ujian, cobaan, yang jelas-jelas ujian dan cobaan ini emang silih berganti, selalu ganti ini itu terus ya. Orang pengennya datang yang spiritual dan YouTuber itu cuma mencari sensasi atau mencari keviralan, mungkin pengen menaikkan view-nya dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang kita lihat ini, Kubang Sudrajat sama Nirmalaya ini bukan seorang kelasnya mereka yang sudah ya, mungkin kayak pesulap merah ya, kayak Mbah Klunung dan lain-lainnya, bukan seperti itu. Tapi ini adalah Kubang Sudrajat dukun santet dan harus dimusnahkan. Nah, di sini lagi banyak sahabat-sahabat di luaran sana ya, para netizen ya, semua rata-rata nanyakan kenapa sih, apakah nggak ada polisi dan kenapa sih nggak dilaporkan saja ke pihak yang berwajib, ke kepolisian setempat. Itu ada beberapa orang yang nanya seperti itu kepada saya ya, di kolom komentar saya ya, jangan-jangan ini settingan Bah, jangan-jangan ini cuma akal-akalan untuk hiburan. Bukan saya nggak berani jawab atau nggak mau menjawab ya, saya cuma tekok semua saya balas karena saya tidak sempat membalas satu persatu. Jadi di video ini saya juga akan menjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat di luaran sana yang menanyakan tentang kenapa sih tidak lapor saja ke polisi supaya ditangani, kan itu sudah meresahkan masyarakat ya, membuat gaduh di masyarakat. Nah, kalau saya pribadi menjawab ya, ini dari saya pribadi, bukan saya menyangkut-nyangkutkan yang lain. Kalau untuk diri sendiri ya, pribadi saya, yang jelas saya mengatakan kalau hal ini terjadi di tempat saya seperti halnya di tempatnya Gus Samsudin, bukan saya tidak mampu atau tidak mau melaporkan ke polisi. Ini kan urusannya urusan pribadi sebenarnya, dan kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya diselesaikan. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, negosiasi di tempat ataupun di mana ya, pokoknya pertemuan tidak melibatkan aparat, tidak melibatkan ya kepolisian. Kalau selagi bisa itu dilakukan ya kita lakukan kekeluargaan. Terkecuali seandainya sudah tidak mampu ya, kekeluargaan tidak bisa ya, negosiasi yang begini begitu tidak mampu dan tidak ada jalan keluar lagi, mungkin ini bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib, bisa dilaporkan ke kepolisian ya, itu. Jadi kalau selagi kita itu bisa menyelesaikan secara kekeluargaan dan bisa menyadarkan mereka ini, jangan sampai mereka ini ditangani oleh aparat kepolisian atau aparat negara ya. Selagi kita mampu selesaikan dengan santri-santri kita, dengan para sahabat-sahabat yang sudah hadir ya, para spiritual di situ ya. Ini bukan masalah tidak mampu atau tidak bisa dilaporkan, sangat bisa, tapi ini kan mau diselesaikan secara kesatria, Kalau sudah ditangkap polisi otomatis nanti suatu saat keluar akan membuat kerusakan lagi, membuat onar lagi. Lebih baik ketika orang itu ya menyatroni, kita balas ya, bukan membalas dengan satroni ya, mereka jual kita beli, gitu aja sistemnya. Dan kalau kita bisa mengalahkan mereka, otomatis kita akan menyadarkan dia dan untuk tobat dan berhenti untuk melakukan hal itu. Jadi di situ bukan masalah tidak bisa atau nggak maunya, tuh sahabat ya. Jadi sahabat-sahabatku semua yang di luaran sana ya, yang jelas intinya kita itu bersatu dan selalu bersatu untuk ya memperkuat diri kita supaya kita tidak gampang ya disatroni orang, tidak gampang terkecoh dengan kata-kata orang, tidak gampang terprovokasi oleh orang lain, tidak gampang ya
dengan embel-embel dan lain sebagainya yang akan menjerumuskan kita. Kita tentunya akan bersatu itu lebih kuat ya, menuju hal kebaikan. Jadi sahabat-sahabatku semua di luar sana, mohon maaf ya, karena beberapa kali di konten saya seringkali yang menanyakan kenapa tidak dilaporkan ke polisi, kenapa tidak dilaporkan ke aparat RT RW, kelurahan dan kepolisian. Ya itu tadi diselesaikan secara kesatria ya, diselesaikan secara kekeluargaan ya, karena ini sifatnya kan ya soal spiritual aja. Terkecuali nantinya tidak mampu untuk negosiasi dan menyelesaikan itu, ya otomatis sampai ke ranah hukum ya, hukum negara seperti yang sudah gitu loh ya. Jadi sahabatku semua, untuk saat ini kita melihat emang Kang Dhani ini dibawa oleh Nirmala dan Kumbang Sudrajat, tapi insya Allah mereka tidak akan mencederai, tidak akan melukai, mungkin untuk sandraan supaya Gus Samsudin mau datang, itu aja. Karena dia otomatis niatnya yaitu balas dendam, karena waktu itu dia sempat kalah dan muntah darah ya, keluar darah waktu itu, kalah sama Gus Samsudin, jadi ingin balas dendam, pengen membuktikan kekuatannya dia kepada Gus Samsudin, itu aja ya. Kita doakan aja semoga yang terjadi ya di padepokannya Gus Samsudin aman-aman saja, walaupun Nirmala sama Kumbang Sudrajat susah menyandra Kang Dhani ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu sahabatku, saudaraku semua di luar sana. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang sopan atau kata-kata yang menyakiti hati kalian. Saya pribadi Bah Jenggot mohon maaf yang sebanyak-banyaknya ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai.